Halo, selamat datang di podcast 53 dan kali ini gue bersama Sandi, pejuang cinta beda agama, tai. dan Akmal. Halo. Yud, ini disclaimer. Gue mau nanya, ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Ini berdua temen SMP gue, tapi kali ini kayaknya kita nggak bahas soal SMP. Karena gue ngerasa kita bertiga nggak ada bersinggungannya waktu SMP gak sih? Ada, cuman gak banyak aja. Bener gak? Gue tahu lu San. Iya. Cuma kayaknya lu tahu gue Tahu. karena dibully doang. Iya. Ya. Tapi nggak pernah sekelas, nggak pernah Nggak. satu mos, bahkan nggak bareng. Enggak Kalau lu sama kayaknya. Akmal? Gua futsal doang sama Futsal. dia. Futsal. Oh iya, lu- Dekatnya di futsal. Dekatnya di futsal. Oh, Rohis. Rohis juga. Rohis juga, Pramuka karena kan juga. waktu Lu pramuka ya? Enggak, gue pramuka enggak. Gue awalnya karate. Oh. Gue awalnya karate. Terus masuk Rohis juga itu gara-gara karena futsal nggak diresmiin. Terus ada sempat ada ketentuan harus ikut ekskul biar nambah nilai. Oh, Gitu. oke. Nah akhirnya Emang terpaksa lu sempet masuk Rohis? masuk. Kagak gila. Yeah. Kerjaan lu mesem mulu juga. Jadi waktu ini gak sih? Kalau mesem perlu sholat taubat mal. Oh, Eh, biar balance. Gua tuh sempet ini loh, jadi apa sih? Marawis. Lu Oh nggak tahu iya? kan? Marawis gua perform. Oh. Terus pas MOPD itu kan ada kayak setiap ekskul tuh showing apa sih? Iya. Showing ininya kan. Buat ke anak-anak baru. Nah gua tuh Rohis juga, futsal juga. Oh. Gitu. Lu tuh ekskul lu apa mal? Nggak jelas dia Wah, ekskulnya. gua banyak banget. Gue tuh awalnya pramuka, cuma sampai ngambil nama doang. Enggak, gua tuh pertama Paskibra malah. Iya, gue ingat lu awalnya pas kibra. Itu Paskibra. Cuma yang cowok Nah, cuma lu dan nah, Ajis doang. Iya, yang cowok tuh cuma gua doang. Aduh, gua nggak betah di sini. Ada yang cowok tapi agak kecewek-cewekan ya. Nah, siapa namanya? Ajis sama Oh Ajis iya, temennya iya, Mace, iya. sama Aming ya? Rahman Iya. Ajis apa Ajis yang botak ya? Ajis yang kecil. Ajis Bogel. Oh iya, Ajis yang kecil kan. Bogel. Nah, terus udah kayak gitu. Aduh, karena gua nggak betah, akhirnya gue pindah tuh ke pramuka. Baru-baru join apa gua? Heeh. Itu langsung ikut ini gua. Apa sih? Yang Ambil jurik malam Jurik, gitu loh. ambil nama apa namanya? Ambil nama pramuka kita. Iya, nama Iya. apa sih nama Iya, itu ya? Khairul Sabta Ziddana. Iya. Berarti lu ada Ada gua. Oh, lu ada. Gue pramuka. Gue tuh sampai itu doang. Oh. Abis itu nggak lanjut lagi. Soalnya kan teman-teman kita yang pramuka tuh namanya sekarang masih ada, Ada KZA-nya kan. Iya. Gua doang anjing. Itu kayaknya nggak emang ada. udah nggak punya pencapaian lain sih dalam hidup. Jadi yang di bawah-bawah masih pencapaian SMP sih. Nah, yang sekarang ini mau gue bahas sebenarnya lebih coba ngobrol deep nih kita, asik. Aduh. Gue mau ngomongin soal restu, bukan? bukan. Oh bukan, sorry. Itu kita berdua kan susah mendapatkannya. Sorry, San. iya, maksud gua itu. Cuma gue udah menemukan titik terang. Oh, baik. Sandi kayak titik terangnya masih jauh banget. Masih liar dia. Gue no comment aja ya, Mas, no takutnya comment. ditonton. Gue mau ngomong ini sih. Sebenarnya waktu kecil kan kita punya banyak mimpi ya. Ya, betul. Gue mau nanya nih, lu berdua deh. Mimpi lu waktu kecil tuh apa? Gue dulu nih. Iya, spesifik atau enggak? Spesifik. Oke. Spesifik, tapi yaudah, kalau ditanya mimpi dulu, gue waktu kecil pengen jadi arsitek. Arsitek karena. Arsitek, karena kayaknya dulu bokap gue tuh suka punya majalah gitu. Mm-mm. Terus kayak ada profil si arsitek itu. Oke. Gue lupa sih namanya siapa, dan apa karyanya dia tuh bagus-bagus banget. Heeh. Terus gue kepikiran aja kayak, seru nih kayaknya jadi arsitek, keren gitu. Oh, karena ada majalah itunya. Iya, karena majalah itu sesimpel itu waktu itu. Gua kayaknya bacanya majalah siksa kubur sih gua. Jadi mimpi gua cuma masuk surga apa sih doang dulu sih. majalah Hidayah? Hidayah. Kayak apa? Lidah dibakar, ditarik-tarik kan banyak kan tuh. Iya benar. Komik-komik zaman itu. Lu apa, Mal? Lu mimpi Cita-cita apaan, lu? Mal? Gua mimpi apa ya? Ya. Jangan mimpi basah, nggak usah disebut. Beda. Impian. Itu kan terjadi setelah Iya. Udah lama lagi. proses Mimpi basah. Oh iya. Lu udah nggak perlu mimpi lagi ya, Mal. Aduh. Apa ya? Waktu kecil. Gua nggak Cita-cita pernah- deh, gua- cita-cita. Gua nggak pernah ada spesifik untuk cita-cita jadi apa sih, lebih ke arah saudara gua nih, misalkan kebanyakan bukan kebanyakan sih, ada beberapa yang jadi tentara. Oke. Nah, akhirnya kayak FOMO, gue mau jadi tentara. Oke. Terus Cuma terus- nggak jadi karena apa? Karena lari lu jinjit. Nah, bisa jadi. Dia kalau lari Terus- lucu, lu tau gak sih? Iya, larinya jinjit. Enggak, Berarti kalau lari tuh lari tangan gua Oh kayak iya. kakak. Iya. Kakak siapa? Najis banget ini. Nyikut-nyikut orang. Enggak. Yang gue Parah ingat ya. larinya jinjit. Iya, larinya aneh banget dia. Apalagi ya? Setelah itu saudara gua ada yang
spesifik mainnya di komputer. Gue pengen jadi ahli komputer lah pada waktu Oke. itu. Oh jadi lu tuh tergantung saudara lu di mana. Iya kalau seandainya Saudara lu ternyata pakai narkoba, gue pengen jadi bandar. bisa jadi itu. Bisa jadi ya. Tapi sekali karena udah digeplok sama bokap gua, Heeh. pakai apa dulu ya? Wow, gua lagi mabok. Astagfirullahaladzim. Ya wajar sih. Gua kira bokap lu. Enggak, ini cerita lucu. Jadi Umur berapa deh? ini umur kelas 6 SD apa? Anjing udah digaplok kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Bukan masa digaplok, kelas 6 SD udah mabok. Iya, kelas 6 SD kalau nggak salah. Agak hancur ya 6 ternyata SD. emang. Brong sekali. Bukan. Jadi ceritanya gua kelas 6 SD atau SMP gitu gua lupa. Jadi balik mabok jam 9 malam. Ya Allah. Terus gue langsung tidur tuh, Iya. tumbenan. Bukan langsung tidur tuh dalam artian biar nggak ketahuan. Oke. Nah biasanya kan gue kalau misalnya pulang, Heeh. udah gue Gigi. ngobrol dulu. Oh, gitu. enggak. Nggak ada istilah gosok Iya. gigi. Gua kira lu pulang mabok terus kayak mana surat rumah? Gue mau judi kemarin gue kalah judi. Udah kayak gitu. Cerita-cerita di Indosiar ternyata inspirasinya dari Akmal. Iya. Enggak. Temennya Udah dia kayak penulisan gitu. Udah tuh, gue pikir ini cara pintas gue biar nggak ketahuan Oke, kan. langsung tidur. Ternyata disamperin sama nyokap gua, dibuka pintunya, diendus mulut gua. Wah, habis mabok. Gua denger mak gua bilang, "Wah, ini anak habis mabok nih." Gitu. Heeh. Dalam anjing ketahuan gua bang. Besok ya, gua lagi duduk di atas motor tiba-tiba gua bawa botol anggur merah, ceprot aja. Botol Botol. Di botol botol. kacu. Botol Kok anggur kacu? merah. Kaca. Iya botol kaca. Anjir. Dan emang pada waktu itu bokap gua juga emang lagi mabok sih. Kondisinya bukan lagi mabok, emang Nah, mabok ternyata, juga. ternyata orang mabok mukul orang mabok ya. Ini mah berantem hitungannya. Bukan bapak nasihatin Niatnya anak ya. biar nggak nurun ke anaknya. Oh. Anaknya juga brengsek juga. Anjing di botol kaca loh. Hitungannya udah kayak San Andreas lu emang. Pakai botol kaca. Aduh. GTA roleplay nih. Apalagi ya tadi ya? Enggak kan Cita-cita spesifik nggak oke. ada. Oke. Itu karena digaplok itu jadinya gimana? Iya, Jadi tadi lu sadar Nah, apa-apa. mungkin dari situ udah sadar kali ya. Heeh. Kalau kayak ngomongin pilot kayak gitu-gitu kan maksudnya ya Terlalu ya tinggi. realistis aja lah gitu. Sudah sadar diri dia. Maksudnya- Sedari dini sudah sadar diri. Tapi oke. emang maksudnya kondisi kayak gitu tuh mungkin emang kebentuk gua jadi sekarang kayak gini gitu loh realistisnya. Makanya gua nggak pernah mau mikir cita-cita yang terlalu tinggi gitu loh. Ada keterbatasan yang dari finansial juga dari keluarga gue juga nggak kurang mendukung gitu Ya, loh. oke. Yang pada akhirnya ya udah terima-terima aja gitu loh. tapi gue setuju sama Akmal sih. Gue rasa orang kan selalu bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buat gue cita-cita tuh nggak bisa tau. Cita-cita tuh kan katanya mimpi itu gratis. Ya. Buat gue mimpi tuh mahal harganya. Betul. Kalau lu udah bisa bermimpi artinya lu tuh punya privilege. Buat orang-orang kayak gue, kayak Akmal mungkin ya. Gue kan papa gue pas gue SMP tuh udah di tahap yang udah nggak punya duit. Dulu sempat kerja di perjudian, terus perjudiannya tutup. Abis itu bapak gue jadi tukang ojek. Oke. Waktu gue jadi tukang ojek, gue tuh udah sadar kayak gue nggak mungkin bisa bermimpi tinggi karena bahkan buat beli buku paket aja gue harus fotokopi. Sama. Jadi duitnya tuh seterbatas itu sampai akhirnya gue nggak yaudah yang penting gue cepet kelarin ini step SMP step SMA biar cepet kerja, nggak ada mimpi yang setinggi tingginya. Oke. Bahkan gue inget banget ya waktu gue SMA tuh kelas 1 atau kelas 2 gue tuh udah pengen banget buat jadi kasir di Circle K karena gue lihat ada sepupu gue yang jadi kasir. Oh. Kayak gue bisa deh masuk pakai orang dalam. Cita-cita gue cuma sebatas jadi kasir di Circle K. Yang ternyata nggak terwujud. Gara-gara waktu gue cerita itu kayak ada yang bilang, gimana jadi kasir kan lu hitam dan kecil. Ingat gak? Itu Gua yang kan hitam. ngomong orang. Orang. Oh. Kan lu oke. tau gue dulu kecil banget kan. Iya, kurus gitu. Gue kurus banget, gue hitam, Iya. gue jerawatan kayak. Emang kalau kasir kayak gini Enggak itu mimpi. pengunjungnya takut sih. Mimpi itu ada di pas Oh, fase mana? Fase mana? pas umur lu berapa? Seinget gue setelah SMP sih, waktu udah mulai lebih, waktu SMP kan tanggung jawabnya kita belum tahu semana ya. Iya. Iya. Waktu SMA gue rasa kelas 1, kelas 2 tuh gue udah tahu oke, ternyata nih keuangan keluarga gue memang berat banget. Bahkan ya itu gue buat
sekolah aja nyari di yang dekat rumah biar apa namanya uang bangunan bisa dicicil yang gitu-gitu. Iya. Oh ternyata memang orang-orang yang dengan ekonomi terbatas emang kayaknya nggak bisa bermimpi. Dan lo harus realistis biar cepat kerja bantu ekonomi keluarga gitu. Itu terjadi waktu gue SMA singkat gue kelas 1 atau kelas 2. Ya, gue pun juga sama waktu pas SMA tuh sebenarnya gue tuh pengen masuk di SMK komputer waktu itu. Teknik komputer jaringan. SMK Komputer Depok atau ada? Ada SMK nasional kalau nggak salah. Komputindo bukannya komputer. SMK nasional tahu nggak lo? Yang mana nggak tahu. Nasional tahu Tahu kan ya. lo yang kayak ABRI gitu tuh. Iya, Oh, seragamnya ya. ini. Oh yang kayak Taruna ya? Iya, Selain- kayak iya, Taruna iya. gitu. Betul. Nah, itu gue udah daftar di sana dan nama gue tuh udah ada di absennya mereka gitu Oke, loh. di listnya kan biasa Udah ada biasa yang ada di atas gitu. ya. Cuman balik lagi, aduh, duit dari mana ini bokap nyokap gue nyekolahin gue. Ya udah akhirnya udah pupus gitu aja. Terus gue sempat diterima di SMK 1 Cibinong waktu itu kan negeri. Ya. Iya. Nah, itu kalau nggak salah gue masuk di komputer juga kalau nggak salah. Oke. Nah, akhirnya pupus juga karena kejauhan. Oke. Gue pengen minta motor juga kayak nggak mungkin gitu loh. Lo kalau minta motor dipukul pakai botol anggur merah lagi sih mah. Pakai seher kayak dipukul pakai seher lu. Diikat dulu baru. Diikat dulu pukul. Iya. Ya udah akhirnya karena nggak mungkin. Pada akhirnya ada kesempatan nyokap gue ternyata lagi kerjasama sama temennya bikin sekolahan baru, namanya sekolah broadcast. Oke, nyokap lu yang bikin sekolah itu? Maksudnya lebih Partner ya, partner relasi lah. bisnis, Oh, relasi oke. bisnis. Jadi SMK broadcast nomor 2 lah. Setelah Iya, Cakra nomor Buana. dua. Ya udah akhirnya ya karena gue mikir kalau gue di sana sekalian ngebantuin kondisi finansial keluarga gue, dalam artian gue di sana tuh ya udah gue gratis lah, nggak usah bayar Oh, gratis mah. gitu. Oh iya, lu Makanya satu ya sekolah yang udah sama. lah, Lu tahu dia gratis atau? Nah, ini nanti biarin aja dia terusin. Ini awal bencana buat gua kayaknya, buat hidup gua lebih tepatnya. karena gue pikir sekolah di situ tuh sebenarnya kan mahal ya. Iya. Berapa masuk ya? 5 juta ya? Di Cempaka. Iya. Enggak 3 kalau nggak salah. Nah, pokoknya segitulah. 3 juta. Zaman itu ya 2008, 2008. 2008 ya benar. 2008. Ya udah akhirnya gue kecemplung lah ke dunia perindustrian video audio visual broadcasting ini. Ya buat yang nggak tahu, Akmal sekarang jadi apa sih, kreatif director ya? Enggak, Ih, apa sih namanya? keren. enggak gue Videografer dan editor videografer. di Shopee. Sandi nih ngerjain beberapa film dan web Iya. series. Iya. Editor dia. Ya lu apa ya tadi mau nanggepin apa soal Cempaka Nusantara itu? Jadi sebenarnya ketika lulus SMP itu gue bingung gitu mau masuk mana. Oke. Sempat ada pikiran juga sama karena gue punya 2 adik kan. Ya. Dan adik gue itu lagi tahapnya tuh deket-deketan, beda umurnya. Jadi gue mikirnya kayaknya kalau gue masuk ke sekolah yang SMA, let's say SMA biasa gitu, itu kan biayanya lumayan dan Benar. adik-adik gue nanti gimana. Terus gue kepikiran gimana. Oh kita bertiga miskin ya? Parah. Kayak baru kita sadari ya. Lu gak terlihat miskin waktu SMP San. Lu modis banget. Cukup aja, cukup. Oh cukup, oke. Oh tapi gue waktu itu tuh sering main ke rumah lu ya? Iya zaman SMP dulu. SMP. Wah gue inget sering banget. main, memang anak-anak sering Gua main. miskin ya nih ya. Gue kalau ke rumah dia dikasih daging, wah kayak ketemu apaan gitu anjing sama mamanya dia. Kok gue makan daging sebelum Idul Adha? Nah, sebenarnya kan enggak sebenarnya Orang kaya enggak iya. bukan. Background keluarga gua tuh cukup aja. Kebetulan ibu gua kerja di hotel. Nah itu dia. Itu Hotel Bintang 5, salah satu hotel Bintang 5 di Jakarta. Dan dia tuh sering bawa pulang makanan. Oh iya, buffet ya. Iya, segala macam makanan hotel yang sekarang mewah-mewah tuh, iya syukurnya gue udah pernah nyobain gitu. Dan lu Gratis. berbagi ke Akmal. Berbagilah ke sobat-sobat Sobat-sobat miskinku. Sebenarnya kita sama aja. Privilege-nya orang tua gue kerja Cuma di kerja di hotel. hotelnya. Itu aja. Nah, kalau gue masuk SMA berarti gue harus kuliah dan Oke. itu keluar uang lagi kan buat orang tua, dan gue mikirnya gimana caranya gue pengen lulus sekolah SMK yang bisa kerja aja. Oh. Gitu awalnya gitu. SMK bisa saat SMK itu ya. bisa. Kira gue malamnya tuh gue ngechat ke banyak orang, SMS. Salah satu yang balas tuh Akmal, Arga juga. Dia Oke. bilang,
Gue lupa antara lu atau si Arga yang bilang gue sekolah di broadcast. Oke. Apa tuh? Iya. Gitu kan? Apaan sih broadcast? Ini sesuatu yang baru buat kita tuh pada zaman itu kan. Iya. Apa sih broadcast tuh? Iya, sekolahnya tuh cuman syuting doang. Syuting apaan? Syuting film, bikin film. Terus gue nggak tahu siapa yang ngomong, katanya sekolahnya boleh gondrong, terus pakai baju bebas. Yeah. Wah, menarik sepertinya kan. Oke. Besoknya gue langsung daftar gue. Oh, gue kira tuh belum lu bayar. daftar ke sana Mungkin bayar pendaftaran aja deh. Biar Akmal dapat duit tambahan. Oh, itu Itu pas, itu beda cerita beda lagi. ceritanya. Emang manusia ini tuh nggak jauh-jauh dari kehancuran hidup gua sih sebenarnya. Gimana? Itu kan udah nih akhirnya masuklah tuh ke SMK Broadcast tuh melalui dia. Ya udah lulus ya SMA kita skip aja, langsung lulus SMA kuliah. Oke. Aduh, bingung lagi nih kuliah di mana ya. Sementara skill tuh masih mentok terbatas gitulah Ya. karena udah tahu kan kayaknya industri film tuh harus punya skill yang privilege-nya banyak lah gitu, Betul. harus punya banyak referensi dan lain-lain itu kayak ini harus kuliah nih. Iya. Gue sempat bilang ke ayah gue, aku mau kuliah film. Oke, Waktu IKJ itu berarti. Pilihannya cuma IKJ atau isi Isi Jogja. iya. Nah, ayah gue tuh orang sana. Dia tahu kalau waktu itu, ini point of view ayah gue ya, kalau kuliah di isi itu nanti kamu bandel. Ya. Sering bolos, kuliahnya nggak bener, karena gue SMA juga lumayan begajulan gitu. Terus dia bilang nanti kamu kayak SMA lagi, kuliahnya nggak lulus malah main dan lain-lain, nggak diizinin ya. Terus sementara IKJ terlalu tinggi biayanya. Oke. Lalu dia bilang IKJ nanti kamu narkoba lagi. Nggak ke situ sih, nggak ke situ sih. Terlalu tinggi, akhirnya ya ini datang lagi makhluk ini satu ini. Lu kuliah di malam-malam lu ngechat semua, lu kuliah di mana? enggak kayaknya nih enggak nih. Part ini deh kayaknya dia nih yang mulai nih. Lu udah kuliah belum? Oke. Gue lupa tuh. Pokoknya persisnya intinya dia nanya lah. Lu kuliah di mana atau lu masuk mana? Oke. Enggak tahu nih Mal, kemana ya? Udah di tempat gua aja. Nah, Gitu, gratis katanya. Kita beasiswa. Oke. Terus? Dan memang beasiswa. Cuma kan tetap enggak gratis 100% Iya. kan, tetap ada biaya gedung or something lah gitu. Lu dapat duit berapa Mal dari masukin Enggak, Sandi? kan dia beasiswa. Oh. Cuman gue ngomporin yang lain. Oke. Iya, jadi dari kita orang tuh malah si ini kuliah di sini, si ini kuliah di Oke. sini jadi banyak. Iya. Yang nyayur mah tetap dia, gue mah kagak dapat apa-apanya. Gue kuliah juga cuma 3 bulan. Oh, dari 3 bulan doang. Gue nggak lulus juga. Dia enggak. Oh, gak ngelanjutin. Nggak terusin. Apa gue lanjutin cerita yang tadi tuh gimana nih? Lanjutin deh, boleh. Oke, kalau cerita pas dari SMK ke kuliah, nah itu gue sebenarnya juga pengen masuk ke film juga. Mimpi gue sebenarnya masuk IKJ. Oke. Cuman yang pada akhirnya pupus lagi Pupus lagi itu. Kalau lu bilang Finansial lagi tuh. dihajar Kata pakai gua, botol ya lagi. Allah. Ditampar kenyataan lagi. Ditampar kenyataan. Ditampar Ditampar kenyataan botol lagi gua. Nah, pengen masuk IKJ sebenarnya tuh pas momen itu tuh, kalau gua nggak tahu ada program dari IKJ atau apa ya, kalau seandainya dari lulusan SMK itu bisa langsung masuk semester 3, ini bener atau enggak ya? Cuman gua lupa iya. aja. Sebenarnya kan itu kesempatan kan, Iya. menurut gua. Cuman ya udah setelah angkanya masuk di sana berapa, pupus lah intinya. Pupus. Udah Akhirnya lu jadi sales kampus. Enggak, kebetulan kakak gua itu kan ngajar di kampus itu juga, tapi kesehatan ya. Oke. Nah di situ ternyata ada yang jurusan komunikasinya juga. Ya Ada broadcast juga nggak sih Mal sempet? udah ada. Ada si Dayat kan masuk Oh broadcast. iya, broadcast. Ada broadcastnya. S1 ya situ S1, ya? cuman kita yang D3 waktu itu. Cuman karena gue masuk ke D3 yang beasiswa itu, akhirnya gue masuk beasiswa. Iya, beasiswa cuma D3, cuma D3. D3 periklanan. Itu gua pokoknya beasiswa masuk selama 3 tahun sampai kelar wisuda itu cuma bayar 2,5 juta aja lah. Oke. Dan Iya. gue mikirnya setiap 6 bulan sekali itu dikasih uang sama Dikti, tapi Iya, asal betul. dengan nilai lu bagus. Bener, gitu. bener. Nah, emang gua kan pada waktu itu kan gue mikir gimana caranya abis gua kelar sekolah bisa juga sekarang nyari duit kan. Ya udah, gimana caranya? Ya gua Ngajak teman-teman. gua ngajak teman-teman buat masuk ke kampus gua dengan cara ya maksudnya dengan bukan beasiswa ya. Beasiswa gua keep dulu Referral, sebenarnya. referral kalau sekarang tuh referral yuk. Referral. Oke. Referral. Jadi beasiswa ambil beasiswa gua keep dulu. Kalau emang gua ngerasa dia nggak mau, baru gua kasih beasiswanya. Kata gua, maksud gua, lu udah ikutin gua aja lah. Daripada lo bingung lontang-lantung nggak jelas, mending ya udah kuliah aja sama gua, kita ngumpul bareng lagi aja.
motivasinya itu dulu gitu. Ngumpulnya. Iya ngumpulnya itu di lain hal ya gue dapat duit itu duit referral. Berapa dapat total? Banyak lah, banyak. Pokoknya 1 juta apa? Satu Satu orang. orang. Anjing. Gua masukin 10 lebih. enggak anjing. Ya, biasa aja, Iya. terlalu keras Mas. Berarti Terlalu 6 marah. sampai 7 Lebih orang. dong. lu lulus 2,5 juta doang, lu untung pas 1,5 juta hitungannya ya. Belum per 6 bulan, per 6 bulan semesternya. dapet lagi ya. Per 6 bulan gue dapat 3 juta gak sih ya? 4,5 juta gua. 4,5 juta tiap 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, Gila. itu untuk khusus beasiswa. Iya. Gila, Tapi gila. emang gua pas itu emang gigih sih belajarnya Oh, asik. anjay. Tai. Tapi sekarang gue mau nanya nih deh. Tadi kita awalnya ngomongin soal mimpi ya. Menurut lu di umur sekarang masih ada mimpi atau enggak? Lu masih punya mimpi atau enggak? Gua Heeh. mimpi sebenarnya kalau mimpi itu Atau udah kayak udahlah gue kayaknya dewasa tuh udah membosankan, hidup cuma tinggal dijalanin aja tanpa ada yang kayak gimana-gimana. enggak sih. Sebenarnya kalau jujur gue tuh mimpi gue sampai tua tuh gue pengen masih bisa berkarya gitu loh. Oke. Dalam artian kan maksudnya sebelum gue akhirnya terjun balik lagi ke dunia korporat, gue tuh sama kayak Sandi di dalam freelance gitu loh. Itu juga bencana juga buat Iya. gua tuh. Ada lagi ceritanya Yud. Emang ini anak bencana sih. Oh, dari Ada lagi. SMA. Ada lagi. Ada Jadi lagi. sebenarnya karir hidup lu tuh pet hidup lu ditentukan Akmal kemana. Iya benar. Setuju, betul. SMA. Betul, 100%. Di sini aja San. 100%. Sini aja. Oke, ikut. Even Kuliah. sampai karir sekarang tuh salah satunya andil dia. Sentimen aja anjing ya. Gue ceritain dulu. Ya, oke. Jadi waktu SMA itu kan gue nggak selesai juga nih di tempatnya si Akmal nih di broadcast ini. Akhirnya gue lanjut di akuntansi. Terus gue kenal orang yang setiap Sabtu Minggu itu weekend syuting weddingan. Oke. Akhirnya gue diajak jadi videografernya Mas Adam. Adam ini ya. Iya Mas Adam yang Bekasi. Adamnya Inul Daratista. Iya. Bukan ya, Ya, pokoknya itulah Adam Levine. Adam Levine ya. Nah, videografer lah sekalian. Terus editornya dia. Oh, Editornya dia. Jadi gue tiap Sabtu Minggu tuh pasti bawa materi ke dia. Oh ya. Mal nih. Lupa. Lu yang Lupa, ngambil gua lupa. gambarnya, Lupa gua. Akmal yang edit. Iya, setiap Sabtu Minggu itu 2 kerjaan pasti. Oke. Pasti. Udah nih itu rutin deh tuh. Beberapa bulan berjalan sampai suatu waktu gue nggak bisa ngedit San, gue ada kerjaan lain. Oke. Wah kata gue. Awalnya sebelum itu dia kan emang monyet juga nih. Harganya dinaikin, Yud. Ya ilah najis. Jadi gue udah buka nih. Lu udah punya editor tetap, lu tiba-tiba harganya naik. Dinaikin. Padahal dia udah tahu nih harganya nih 300.000 sih buat dia. Iya, ya Allah. Gue lupa semua. Semuanya tuh buat dia. Emang terus Mal, tiba-tiba kalau kita ngelakuin kejahatan ke orang Emang. lain kitanya lupa mah. Emang Yang bencana. dijahatin sih inget banget Mal. iya, parah emang. Nah, terus kan akhirnya kan mau ya project udah kepalang tanggung, mau nggak mau gue yang ngedit dong. Dari situ gue belajar ngedit. Jadi editor gue. Awalnya gue nggak mau jadi editor. Awalnya enggak. Nggak mau. Awalnya cuma Motivasi kan dari gua. Nggak mau motivasi, kecemplung intinya ini mah. ini gara-gara lu naikin harga mah. Gara-gara lu naikin harga emang. Kalau dia nggak naikin harga, dia masih jadi videografer. Iya, mungkin gue videografer atau kameramen kali sekarang Kameramen, di iya. OP atau apa. Jalur. Nah terus kalau yang Tadi apa? enggak tadi lagi ngomongin soal Mimpi mimpi sih zaman pas sekarang, dewasa. apakah Oh masih iya. ada? Iya gue sebenarnya pengen sampai tua tuh gue masih berkarya gitu loh. Hmm. Kayak masih di kayak siapa ya, editor. Sebenarnya gue film terus lebih tertarik di dunia editing gitu loh. Buat yang mungkin nonton Oh, film yang lu edit dan udah ada di apa namanya Netflix atau apapun ada Ini nggak? film Promo nih. Yoi. gua mungkin biar dia tahu aja. film bioskop ya. Hmm. Film bioskop itu mencari cuan. sorry bukan mencari cuan. Catatan akhir Mengejar kuliah. halal, terus mengejar halal, mengejar ada- hilal. Ada lagi. Ada, oh, beda. Itu beda. mencari hilal. Mencari itu- hilal benar. Mencari hilal itu pas gua di Multivision tuh. Oke. Cuman gua waktu itu ngerjain cuma promonya doang. Oke, promo-promonya. Ya. Kalau ini mengejar halal sama apa ya satu lagi ya? Nikah Yuk. Catatan Film akhir Nikah kuliah. Yuk. Nah, catatan akhir kuliah itu gua masih di behind the scene. Oh, waktu BTS-nya itu. doang. Itu Nikah Yuk sama Mengejar Halal ada lah ya di streaming platform. Nggak tahu udah kan udah bubar kali. Udah Oh, udah enggak tahu. Nikah Yuk. Oh nggak tahu deh. Pokoknya mungkin sempat ada di rilis situ. di bioskop lah. Hmm.
Nah cuman ya kayak gitu akhirnya gua Karena nggak siap dengan ketidakpastian dunia Betul, freelance. betul. Akhirnya, oke, korporasi gue datang. Betul. Oke, ya sebenarnya cita gue pengen tetap berkarya dalam artian ya ngedit film lagi segala macam. Cuman ya memang sekarang tuh belum kesampaian. Ya. Lah lebih dari itu apa ya? Gue tuh pengen punya usaha sendiri sih. Oke. Cita-cita gue ya lebih spesifik lebih spesifikasinya Ya. gitu loh. Spesifiknya. Cuman itu tadi gue belum ada keberanian untuk memulainya itu gitu loh. Iya. Karena emang sebenarnya kalau gue tipikal orang yang yaudah lu diterjunin dulu ke situ, lu belajar di situ, baru gue bisa nge-create sesuatu. Oke. Tapi kalau emang gue mulai dari nol banget, nah gue nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa mulai dengan planning sendiri, kalau bisa dicemplungin dulu. Iya, gue cemplungin dulu, gue ambil ilmunya. Nah tapi sekarang gue belum siap karena gue belum ada belum sana. pernah punya pengalaman seperti itu gitu loh. Ya mudah-mudahan ke depan tuh gue punya pengalaman seperti itu Iya. gitu loh. Jadi berarti kalau lu nanti udah jadi pengusaha, Sandi mengikuti jadi pengusaha. Enggak sih kayaknya. San, Enggak. lu nggak mau jadi pengusaha aja San dibanding edit film San? Gue kayaknya nginvest aja deh, nggak mau bersinggungan lagi, Nggak masih ada bersinggungan. aja. Kayaknya sih. San, kalau menurut lu San, Ya. dewasa tuh relevan sama cita-cita baru atau enggak? Atau udah jalanin hidup aja? Karena gue selalu percaya kalau hidup itu terus belajar ya. Jadi bisa aja sih bermimpi lagi, bisa aja sih punya cita-cita lagi, dan boleh aja gitu. Oh boleh aja sebenarnya. Boleh aja. Tapi menurut lu pasti ujung-ujungnya uang atau enggak cita-cita kita sekarang? Ujung-ujungnya uang. Iya, maksudnya udah bukan Oh. lagi. Oh, energinya gitu Iya, ya, energinya. Kayak apa- gue cuma akan melakukan sesuatu yang kita tahu uangnya ada. Iya. Padahal buat mengejar sesuatu udah pasti uangnya pasti nggak ada dulu. Iya, betul. Cuma karena tanggung jawabnya udah besar, Ya akhirnya kita udah nggak banyak hitungannya kalau mau terjun tuh, kalau yang jatuh tuh udah bukan cuma kita doang. Iya, betul. Makanya kita akan berhati-hati banget. Benar, ya, benar. betul. Gitu gak? Gua nggak percaya segala sesuatunya uang sih. Asik. Memang Asik, segala benar. sesuatu butuh uang, tapi nggak melulu. uang bukan segalanya. Oke. Gitu. Lebih ke situ sih. Hmm. Jadi ya nggak apa-apa aja buat punya mimpi, tapi ya pertimbangkan resikonya aja Iya. gitu. Kalau mau jatuh ya jatuh sendiri aja, jangan ngajak yang lain-lain. Dan Kali waktu gitu. tadi lu bilang uang bukan segalanya, Akmal yang baru ngambil KPR geleng-geleng sih. Gua masih 20 tahun lagi. Dah, sekian obrolan kita di podcast 53 tentang mimpi. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.